Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembahasan salat dan masih di pembahasan syarat sahnya salat. Malam hari ini kita melanjutkan syarat sah berikutnya, yaitu suci dari najis. Para ulama dalam seluruh mazhab fikih tentunya tidak ada silang pendapat bahwa siapa saja yang ingin sholat di samping dia berwudu menutup aurat, maka harus bersih dari najis. Badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya. Ini telah ditunjukkan oleh Al-Quran. Demikian pula hadits Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat banyak. Misal terkait dengan pakaian, Allah berfirman, "Wa thiyabaka fatahhir," maka pakaianmu sucikanlah. Dan juga Nabi pernah ditanya dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya tentang darah haid yang ada pada pakaian. Kata Nabi, "Ukrusihi waksilihi wasallifi." Nabi berkata, ukrusi, sikat dia, waksili, cuci dia, dan sholat menggunakannya. Dan tidak mengapa kalau ada nodanya. Yang penting kita sudah sikat, cuci dengan air, tidak apa-apa kita sholat menggunakannya. Kata Nabi, "Wala yadurruki atharoh." Tidak berbahaya bagimu nodanya. Tidak berbahaya nodanya. Dan juga Nabi pernah sholat menggunakan sandal, maka belum membuka sandalnya ketika dikatakan oleh Jibril bahwa di sandal belum bagian bawah ada kotoran. Ini menunjukkan harus bersih najis dari badan, pakaian, tempat kita sholat. Masalah tempat, kisah tentunya kita maklumi bersama dalam riwayat Imam Muslim, yang ketika seorang Arab pedalaman datang kepada Nabi, masuk masjid, kencing di masjid. Maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk menyiramnya dengan satu ember air dan menasihati orang Arab pedalaman tadi dengan ucapan beliau, "Inna hadhil masajid la tasluhu li syai'in min hadzal baul walal qadar, innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an." Sungguh masjid itu tidak cocok sedikit pun untuk kencing. Tidak cocok sedikit pun untuk qadar, kotoran manusia. Sungguh masjid itu untuk zikrullah, mengingat Allah, wassalat, untuk salat, wa qiraatil Quran, dan membaca Quran. Demikian pula hadis-hadis yang lain. Karena banyaknya hadis yang menunjukkan hal ini, maka tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama bahwa seorang yang salat harus bersih dari najis. Ini syarat. Kemudian di antara syarat juga adalah menghadap kiblat. Ini kita maklumi bersama ya. Sepakat kaum muslimin, bukan lagi madhab.
sepakat kaum muslimin bahwa orang ketika ingin sholat maka syarat sahnya menghadap kiblat. Berdasarkan dalil Quran, hadis sangat banyak sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Arahkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kalian berada, maka arahkanlah wajah kalian ke arahnya. Juga Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Di kisah yang kita maklumi itu, juga pernah saya sampaikan di waktu awal pembahasan. Nabi sedang duduk bersandar di tembok masjid yang terbuat dari pelepah kurma. Ada seorang masuk sholat. Dia masuk sholat. Setelah salam, dia datang kepada Nabi salam. Tapi Nabi mengatakan kepadanya, sholat. Ulang, kamu belum sholat. Dia lakukan sampai 3 kali. Setelah kali ketiga, Nabi tetap bilang kepadanya, sholat, ulang, kamu belum sholat. Maka dia menyerah dan berkata, ma uhsin ghairu hada. Saya tidak bisa lebih bagus daripada yang saya lakukan ini. Fa'alimni, ajarkan saya sholat. Maka mulailah Nabi mengajarkan kepadanya sholat. Di antara yang Nabi katakan kepadanya, idza kumta ila sholati fa'asbihil wudu, tsumastaqbilil qiblata fakabbir. Apabila kamu mau berdiri sholat, sempurnakan dulu wudu. Kemudian setelah itu menghadaplah ke kiblat. Baru bertakbir. Dan hadits-hadits yang lain juga sangat banyak dalam masalah ini. Dan menghadap kiblat ini terbagi 2. Kenapa terbagi 2? Tergantung kondisi kita yang sholat. Karena kondisi orang yang sholat itu, ada yang sholat di Masjid Haram Makkah, sedang umroh misal, atau sedang berhaji, atau memang penduduk sana. Sehingga kita sholatnya di Masjid Haram Makkah. Keadaan yang kedua, kita di luar Masjid Haram Makkah. Apakah penduduk Madinah, Jeddah, Taif, termasuk kita Indonesia. Seluruh negara selain yang sholat di Makkah. Ini keadaan kedua. Dari keadaan ini ulama mazhab tidak ada silang pendapat bahwa siapa yang berada di Masjid Haram Makkah, dia lagi sholat di sekitar Ka'bah, maka wajib menghadap badan Ka'bah. Oleh karena itu Masjid Haram Makkah melingkar. Kapan badannya menyelisihi badan Ka'bah, batal sholat. Tidak sah. Ini tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullah. Adapun bagi yang punya keadaan kedua, tidak berada di Masjidil Haram Makkah, dia di luar, maka sepakat para ulama mazhab wajib baginya menghadap ke arah, bukan ke badan. Ini pembahasan penting sekali yang harus kita pahami. Apalagi di masa kita sekarang ini muncul alat yang mengarahkan kita ke badan Ka'bah. Apakah memang harus? Sehingga kan muncul alat ini, sekarang ada orang, sebagian kaum muslimin memiringkan juga soft. Merubah. Apakah itu sudah benar atau tidak? Maka Allah telah katakan di Quran tadi, wahai tuma kuntum, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatara, arahkan wajah kalian ke arahnya, arah, bukan badan. Karena kalau kita paksakan hadap badan,
Berarti kalau masjidnya luas, kita harus miring juga, ikut melengkung. Kalau memang kita paksakan, makanya Allah tidak wajibkan kita menghadap ke badan Ka'bah kalau kita sedang di luar Masjidil Haram Makkah. Tapi kewajiban kita adalah menghadap ke arahnya, bukan badannya. Bukan badannya. Dan kita Indonesia ini alhamdulillah mudah untuk menentukan arah Ka'bah walaupun tidak pakai alat. Karena matahari turun ke arah Ka'bah. Matahari turun ke arah Ka'bah, kita Indonesia. Dan yang searah dengan kita ini. Paling mudah untuk melihat arah Ka'bah. Kalau kita bingung di mana arah matahari terbenam, lihat saja bayangannya. Karena pasti kalau matahari terbenam sudah condong ke arah terbenamnya, maka bayangan kita akan mengarah ke mana? Ke timur. Akan mengarah ke timur. Sehingga kita harus sholat membelakangi bayangan dan menghadap ke barat. Itu paling sederhana kalau kita lihat saja bayangan. Karena matahari itu turun ke arah Ka'bah. Paling sederhana kita, paling mudah. Paling mudah. Beda kalau penduduk selain kita. Misal penduduk Madinah, itu bukan timur barat arah kiblatnya, tapi utara selatan. Utara selatan. Oleh karena itu ketika Nabi mengajak penduduk Madinah untuk tidak menghadap ke arah kiblat saat buang air besar atau kecil, kata Nabi, walakin syarriku au gharribu, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya ini tidak cocok untuk kita Indonesia. Lafaz ini, karena ini khitab terhadap penduduk Madinah. Adapun kita yang tidak boleh ke timur ke barat. Iya, tidak boleh ke timur dan ke barat dalam buang air. Dalam buang air. Karena kita kiblatnya ke situ. Iya, ini yang terkait dengan masalah menghadap kiblat. Masalah berikutnya, syarat sah sholat, ya tentunya adalah berdiri. Berdiri. Sepakat para ulama, sholat fardu, sholat wajibnya tidak sah kalau dilakukan dalam keadaan duduk tanpa udhur. Tanpa udhur. Iya, adapun sholat sunnah, walaupun kita tidak punya udhur, boleh duduk walaupun kita mampu berdiri. Sholat sunnah. Tapi sholat wajib tidak sah tanpa berdiri. Jika mampu. Allah berfirman di Quran, tidak ada silang pendapat kalau ini di ulama madhab. Allah berfirman di Quran, waqumu lillahi qanitin. Berdirilah. Karena Allah ikhlas dalam keadaan qanitin, taat karena perintahnya. Dan juga berdalil dengan hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Imran ibn Husain. Dia datang kepada Nabi SAW berkata, dia memiliki bawasir, lagi punya penyakit ambeien. Apakah boleh sholat duduk? Kata Nabi kepadanya, sholli qa'imah, sholat kamu berdiri. Padahal dia bilang punya penyakit. Sholli qa'imah, sholat kamu dalam keadaan berdiri. Kapan baru boleh duduk? Kata Nabi, fa'illam tastati. Kalau kamu tidak mampu, faqa'idan, baru boleh duduk. Jangan langsung duduk dari awal. Kalau tidak mampu, baru boleh duduk. Karena syarat sah berdiri. Kalau tidak mampu, baru kamu boleh duduk. Fa'illam tastati fa'ala jambin. Kalau kamu tidak mampu, maka boleh berbaring. Ini urutannya. Berdiri dulu. Kalau tidak mampu, duduk. Kalau tidak mampu, berbaring.
Ini bagi orang yang sakit. Artinya, bagi orang yang sehat, tidak sakit, wajib dia berdiri. Tapi di sholat wajib, adapun sholat sunnah, maka telah dinukil oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadits riwayat Imam Muslim. Kata beliau menceritakan sholat sunnahnya Nabi. Wa kana yusalli lailan tawilan qa'iman wa lailan tawilan qa'idan. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat malam yang panjang dalam keadaan berdiri, dan beliau juga pernah sholat malam yang panjang dalam keadaan duduk. Ini menunjukkan sholat sunnah. Tidak apa-apa seorang itu duduk walaupun dia mampu berdiri. Tidak ada masalah. Dan ini tidak ada juga silang pendapat di kalangan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Tidak ada silang pendapat. Terakhir, masalah syarat sahnya sholat, niat. Adalah niat. Tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama mazhab bahwa dalam beramal, amalan apapun itu, walaupun kita sekarang bahas sholat, syarat sahnya niat. Syarat sahnya niat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ayat kita hafal semua, itu surah Al-Bayyinah. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlisin. Ini poin kita. Dalam keadaan ikhlas. Mengikhlaskan agama itu hanya untuk Allah. Juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, innamal a'malu binniyat. Sungguh amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan setiap orang hanya akan mendapatkan niatnya. Apa yang dia niatkan? Dan juga sepakat para ulama dari kalangan sahabat tabi'in bahwa niat itu tempatnya di hati. Niat itu tempatnya di hati. Oleh karena tempatnya di hati, maka hadits tentang niat satu-satunya hadits tentang niat adalah hadits innamal amalu binniyat. Ini hadits disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada, dan dinukil oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau sampaikan di mimbar. Hanya saja yang meriwayatkan dan menyampaikan kepada beliau hanyalah Alqamah. Kemudian yang menukil dari beliau adalah Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi. Yang menukil dari Alqamah adalah Ibrahim At-Taimi, hanya dia. Setelah itu yang menukil dari Ibrahim At-Taimi adalah Yahya ibn Sa'id. Kemudian setelah itu disebutkan oleh para ulama lebih dari 100 rawi yang menukil hadits tadi innamal amalu binniyat. Dan hanya itu yang sahih. Dan yang anehnya, hadits tentang niat itu tidak sahih dari selain Umar. Tidak ada hadits tentang niat yang sahih selain Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Itu hadits tentang niat. Dan tidak ada yang sahih yang lainnya. Demikian pula terkait dengan lafaznya. Apalagi tidak ada satupun dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan lafaz niat. Terus kapan muncul lafaz niat? Kenapa kadang kita dapat? Kata para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah,
itu muncul dari sebagian pengikut Syafi'i yang salah paham ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak ada juga mengajarkan lafaz niat. Tapi sebagian dari pengikut Imam Syafi'i salah paham tentang ucapan Imam Syafi'i yang mengatakan la salata illa bil lafaz. Tidak ada salat kecuali dengan lafaz. Langsunglah mereka pahami dari situ adalah maksudnya lafaznya adalah lafaz niat. Padahal yang diinginkan oleh Imam Syafi'i sebagaimana yang belum tegaskan lafaz takbir. Karena tidak sah orang, nanti kita akan bahas insya Allah, tidak sah sholatnya seorang yang bertakbir dalam hati. Tidak sah. Kalau ada orang sholat, angkat tangan, tidak bergerak bibirnya untuk bertakbir, dia tidak sholat. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i harus diperdengarkan tetangga yang di samping. Itu mazhab Imam Syafi'i. Ini menunjukkan belum berkata lafaz tadi maksudnya takbir. Ada lafaz takbir, bukan lafaz niat. Karena tidak dinukil dari Imam Syafi'i belum melafazkan niat. Juga Imam 4. Tidak ada penukilan bahwa dari mereka bahwa niat itu dilafazkan. Niat itu dilafazkan. Oleh karena itu seluruh ulama menukil bahwa niat itu tidak dilafazkan. Ini selesai masalah syarat sahnya sholat. Setelah itu kita belum masuk ke takbir nanti. Karena saya ingin menyampaikan dulu beberapa yang terkait dengan sebelum takbir. Seperti merapatkan shaf. Kemudian hal-hal lain juga meluruskan shaf. Iya. Itu ada sedikit nanti yang mau disinggung dulu, baru kita langsung masuk ke takbiratul ihram. Baru kita masuk ke takbiratul ihram. Ini yang bisa kita sampaikan di malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjut lagi nanti di pekan keempat. Syukur Ustaz. Baik, alhamdulillah Bapak dan Ibu saudara jemaah yang berbahagia. Alhamdulillah dari tadi telah bersama-sama kita dengar kajian yang telah dilakukan Ustaz kita, dan alhamdulillah kita masih memiliki waktu kurang lebih 18 menit. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengajak kepada kita semua, siapa tahu di antara 5 pokok bahasan ini, baik dari persoalan haji sehingga berdiri tadi, ada hal-hal yang ingin dipertegas dari Ustaz. Tapi saya harap kepada kita semua jangan lari dari pokok bahasa ini dulu. Yang ini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz. Jadi lafaz niat usah bifat zuhur itu dari mana itu Ustaz? Dari Nabi atau dari mana? Baik. Sudah kita singgung tadi, tidak ada satu potong pun periwayatan dari Nabi. Itu murni dari orang belakangan yang salah paham tadi tentang ucapan Imam Syafi'i. Makanya mereka beda-beda dalam melafadzkan niat. Ada yang itu yang terkenal. Nawaitu an usalli ad-duhur kalau duhur, al-asr kalau asar, al-maghrib kalau maghrib, al-isya kalau isya, as-subuh kalau subuh. Ada juga sekarang sering lagi diucapkan ilaika anta maksudi wa ridhaka matlubi. Kita hafal juga Pak. Iya. Alhamdulillah. Jadi itu lafaz-lafaz yang orang buat. Yang orang buat karena mereka bilang sholat itu harus ada niat. Sholat itu harus ada niat. Ya, sholat harus ada niat. Cuman harus ada lafaz atau tidak? Nah, ini yang dibahas. Tidak ada satu. Ini kan syarat sah. Ini masalah penting. Lafaz doa tidur saja sunnah. Kita tetap sah tidurnya tanpa doa tidur. Nabi ajarkan. Doa bangun tidur Nabi ajarkan. Doa masuk WC Nabi ajarkan. Doa keluar WC Nabi ajarkan. Doa masuk masjid Nabi ajarkan. Keluar masjid Nabi ajarkan. Ini sunnah. Kalau kita tidak baca, tetap sah kita masuk masjid. Tetap sah kita masuk WC. Tapi yang begitu diajarkan. Masalah niat, syarat sah. Lafaznya tidak diajarkan. Apakah itu menunjukkan bahwa harus ada lafaz? Tentunya tidak. Oleh karena itu sebenarnya ya
para ulama agak keras dalam membahas dari orang-orang yang melafatkan niat itu terkait dengan bantahan-bantahan dari ulama madhab sendiri. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya Ustaz, mengenai najis, misalnya kita lagi keluar, terus dalam keadaan tidak ada celana ganti gitu, terus kita lagi berumur, kena percikannya gitu, kita yakin, dan saya pernah dengar katanya jika percikan air saja gitu, apakah itu benar Ustaz? Baik, kalau memang kita kena kencing bayi laki-laki, ya percik. Ya, makanya saya bilang dulu, kalau bayi tak kencing, ya percik. Kalau kita yang kencing, wajib kita cuci. Ya cuci itu yang kena. Kan kita tahu tempatnya. Walaupun tidak apa-apa kita sholat pakai basah. Tidak ada syarat sah sholat. Harus pakaian kering. Iya, kan kita tahu tempat yang basah. Tempat yang kena percikan. Itu yang kita cuci. Jangan cuci semua celana tak. Nah begitu. Iya, misalnya ada pakaian dalam tak. Iya, kena madi misalnya. Kan madi najis. Ya itu saja kita cuci. Yang tetesnya itu. Tetesannya. Iya, kasih air. Iya. Seperti itu. Terima kasih Ustaz. Yang saya ingin tanyakan Ustaz mengenai masalah kalau berwudu itu dua macam saja. Ada yang kasih begini kepalanya. Berarti luar materi ini ya. Kita maafkan, Pak. Baik. Baik. Pokoknya Bapak, urusan tak itu. Jadi saya cuma menjawab. Jadi masalah berwudu itu Pak, masalah kepala. Memang rukun berwudu itu usap kepala. Rukun berwudu Pak. Tidak sah wudu orang tanpa usap kepala. Kecuali dalam satu keadaan, pakai imamah. Boleh usap di atas imamah. Perempuan pakai jilbab, boleh dia usap di atas jilbabnya. Tapi kalau dia tidak pakai itu, sama dengan kaki kan. Syarat rukun wudu harus cuci kaki. Kita lagi pakai sepatu, mau sholat menggunakan sepatu, di atas sepatu. Itu hal-hal yang dikecualikan. Tapi normal, harus rukun kita usap kepala. Nah sekarang, dalam mengusap kepala ini, apakah wajib seluruhnya atau cukup sebagian? Itu pembahasan. Nah, para ulama terbagi dua karena memahami huruf ba yang ada di ayat wudu itu. Jadi Allah berfirman terkait dengan usap kepala, Pak. Wamsahu bi ru'usikum, pakai huruf bi. Jadi mereka terbagi dua dalam menafsirkan, memaknakan itu huruf bi. Jadi gara-gara itu mereka berselisih. Ada yang menyatakan bi bermakna at-tab'ir, sebahagian. Sehingga terjemahan ayat wamsahu bi ru'usikum, usaplah sebahagian kepala kalian. Dari situlah mereka usap sebagian. Gitu, Pak. Sebagian ulama lain lagi memahami huruf B di situ bermakna al-ilsa, seluruh. Berarti terjemahan ayat wamsahu bi ru'usikum, usaplah seluruh kepala kalian. Itu pembahasan. Iya. Sehingga dari dua pemahaman tadi muncullah dua tafsir tadi, muncullah dua pemahaman. Ada yang mengatakan cukup sebagian, ada yang mengatakan harus seluruh. Dan sebenarnya Pak, sepakat para ulama seluruh madhab disyariatkan usap seluruh kepala. Hanya saja cukup enggak, sah enggak sebagian. Itu yang terbagi dua. Ada yang mengatakan sah karena ba bermakna sebagian, ada yang mengatakan tidak sah karena ba bermakna seluruh. Nah, sekarang ayat yang dipakai berdalil. Kan kalau kita berselisih pendapat, kita pilih apa? Kan begitu Pak? Maka kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Allah sudah ada. Ayat tadi. Surat Al-Ma'idah ayat 3 terkait dengan wudhu. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum, sampai tadi itu. Itu Quran.
Sekarang kita kembali ke hadits karena Nabi menjelaskan makna Quran. Maka dalam hadits Bukhari Muslim dari sahabat Abdullah bin Zaid, ketika beliau ditanya tentang wudhu, gimana Nabi wudhu, maka beliau meminta air. Beliau wudhu dari awal, dari mencuci telapak tangan sampai tiba kepada mengusap kepala. Maka beliau katakan, "Tabada bi muqaddami ra'si." Maka beliau mulai dengan dua tangan. Belum membasahi dua tangannya, tidak air, tidak ambil air, tapi membasahi kedua tangan. Maka beliau memulai dengan bagian depan kepalanya, tempat tumbuhnya rambut. Tsumma dhahaba bihima ila qaffa, kemudian beliau jalankan ke belakang. Tsumma raddahuma fil makani alladhi bada'a min, kemudian kembali ke tempat yang belum mulai tadi. Nah, ini adalah penjelasan dari Nabi SAW. Artinya, pemahaman kita tadi tentang kita kesampingkan. Karena ini contoh dari Nabi SAW. Begitu, Pak. Walaupun kalau ada orang usap sebagian, jangan bilang, tidak sah wudhu tak. Ini banyak bapak-bapak tadi itu yang kita. Nanti muncul lagi pertanyaan. Kodong, gimana nih mamaku, ibu, bapak, tanteku, semua sah atau tidak? Sah, Pak. Sah. Cuman Nabi contohkan seperti. Mungkin kita paham. Atau belum? Ya, masih ada 9 menit. Mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama bertanya Ustaz tentang najis. Di tempat saya itu banyak burung merpati. Ya. Bagaimana Ustaz seandainya pada saat saya salat, lantas saya diberikan dengan burung itu dari atas. Apakah salat saya lanjutkan saja sampai terakhir atau saya berhenti sampai di situ baru sahabat datang baru saya salat kembali? Baik. Ya, yang kedua Ustaz, apakah juga ini tai cicak itu termasuk najis? Ada Yang lihat itu di bagian kita. tai nyamuk ya? Iya, terima kasih Ustaz. Baik. Saya belum pernah lihat tai nyamuk itu, tapi tidak apa-apa, Pak. Tidak apa-apa. Ini saya baru dapat pertanyaan tai nyamuk ya. Baik. Seumur hidup saya ini baru dapat. Iya, baik, Pak. Alhamdulillah. Iya. Ada tainya nyamuk, Pak. Nanti bisa kita lihat dulu. Jadi untuk pertanyaan Bapak pertama tadi, itu sebenarnya Pak masalah cabang. Yang Bapak tanyakan itu tai burung merpati, itu masalah cabang. Tapi saya kasih ke masalah pokok supaya kita nanti semua tai kita bisa. Iya. Jadi selain kotorannya manusia, kan kotoran manusia najis. Selain kotoran manusia, Pak, apakah najis atau tidak? Dilihat. Hewan itu dimakan atau tidak. Ketika dimakan, maka tidak najis. Ketika tidak dimakan, maka najis. Merpati Bapak makan, Pak. Nah, kalau dimakan berarti tidak najis. Kalau Bapak sholat, turun tainya. Ya, sudah tidak ada masalah. Lanjut saja, bismillah. Karena bukan najis. Bukan najis. Iya. Itu masalah kotoran tadi. Nah, setelah itu, dari kotoran yang tidak dimakan dagingnya, yang tidak dimakan dagingnya, terbagi dua. Ada yang sering ada di tengah kita. Ada yang tidak sering. Kalau yang sering ada di tengah kita, tai kucing, tai cicak, Bapak ikutkan tai nyamuk. Itu tadi. Itu kan yang sering ada di tengah kita. Maka dia walaupun tidak dimakan dagingnya, tapi sering di tengah kita, dimaafkan. Tidak najis. Nabi ditanya tentang kucing. Nabi bilang, tidak najis. Innaha minat tawafina alaikum, di hadits Bukhari Muslim. Itu termasuk yang berkeliling di tengah kalian. Jadi tai kucing, cicak, tikus, tai nyamuk, tidak najis, Pak. Jadi aman kalau kita lagi sholat nyamuk berak di telinga, tidak ada masalah. Tidak ada masalah itu. Seperti itu. Alhamdulillah. Tai lalat. Ya, Pokoknya berkeliling ya. Di nomor
Ya, di mana? Ke depan supaya terjangkau, Pak. Kalau boleh sebutkan namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya Ustaz, apakah ada batasan waktu ketika kita sampai di suatu daerah, apakah misalkan seperti 3 bulan atau lebih, apakah selama itu kita bisa menjaga sholat sama dalam bekerja? Itu aja, Jazakallah. Ada hubungan Pak ya? Atau tidak? Terkait ya? Baik. Jadi masalah safar. Safar itu selama kita tidak niat mukim, itu ya. Selama kita tidak mau pindah daerah situ, kita memang situ hanya pergi bersafar seperti Nabi. Ketika beliau sudah pindah ke Madinah, beliau di Makkah 19 hari. Selalu jamak qasar. Ketika beliau bersafar ke Tabuk 20 hari, tapi tidak ada niat tinggal di Tabuk. Ke Tabuk 20 hari, tidak pernah beliau jamak, tidak perlu beliau sempurna. Selalu jamak qasar. Selalu jamak qasar. Selama tidak ada niat mukim, maka berlaku jamak qasar walaupun 100 tahun. Kalau kita safar tuh 100 tahun berlaku. Karena sebab jamak qasar adalah safar. Sebab jamak qasar adalah safar. Walaupun di sana ada pendapat lain yang mengatakan sebab jamak qasar adalah masyaqqah, memberatkan orang kalau sholat sempurna. Sehingga kalau sebabnya memberatkan, berarti kalau kita sudah sampai di tempat tujuan, kita tidak boleh lagi jamak qasar. Cuman yang benarnya karena kita lihat perbuatan Nabi. Dilihat perbuatan Nabi. Bahwa Nabi sudah sampai di Makkah, tetap jamak qasar. Sampai di Tabuk, tetap jamak qasar. Dan seluruh safar Nabi seperti itu. Beliau tidak Jumat. Dan selalu jamak qasar. Seluruh safar. Tidak Jumat dan selalu jamak qasar. Wallah. 3 menit lagi, 2 menit lagi. Masih ada 3 menit. Kalau tidak, kita close session dari Bapak Ustaz. Baik. Ada penutupnya lagi. Masya Allah. Penutupnya itu tadi Pak, faedah kita dapat. Ada faedah tai nyamuk. Jadi hukumnya tidak najis. Hukumnya tidak najis. Wallahualam. Mudah-mudahan bermanfaat. Syukran jazakallahu khair Pak Ustaz. Alhamdulillah dengan tadi telah bersama-sama kita dengar